Do that one dance, baby. That one dance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Program Studi Pendidikan Guru MI. Di sini kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama Ahmad Hulaipi, yang kedua Rini Kartika, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Cici. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Software Video Tutorial Camtasia Studio 2019. Pada saat presentasi dimulai, diharapkan kepada seluruh teman-teman untuk memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami saat akhir presentasi. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian video tutorial. Nah, di sini dapat kita lihat pengertiannya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, video tutorial merupakan panduan tentang cara menjelaskan sesuatu, baik materi pembelajaran atau pelatihan atau juga disebut dengan training maupun proses pengoperasian suatu sistem atau hardware dan software, yang mana ini dikemas dalam bentuk video. Nah, yang kedua, video tutorial adalah salah satu media pembelajaran yang berfungsi untuk melakukan pertukaran informasi antara pengirim transmitter dan penerima atau receiver, sehingga tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi pengertiannya seperti itu. Lalu masuk poin yang kedua, yaitu hubungan video tutorial dan pembelajaran. Di sini dijelaskan bahwa video tutorial menjadi salah satu sarana yang permudah proses belajar mengajar, tetapi belum tentu sesuai untuk menyajikan semua pokok bahasan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar kan seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak atau di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini sulit untuk diajarkan oleh guru sendiri dan juga sulit dipahami oleh siswa. Nah, namun berbeda dengan pendapat Asri Budingsi, beliau mengatakan untuk menghindari keterbatasan berpikir, seorang anak perlu diberi gambaran konkret sehingga ia mampu menelaah persoalan tersebut. Nah, hal ini membantu siswa dalam proses pembelajaran dan siswa pun lebih tertarik mempelajarinya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana video tutorial menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Di sini dijelaskan bahwa untuk membuat sebuah video tutorial, salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah Camtasia Studio, yang merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation, khususnya bidang multimedia. Lalu, poin yang selanjutnya, Camtasia Studio adalah program aplikasi yang dikemas untuk recording, editing, dan publishing dalam membuat video presentasi yang ada pada layar atau screen komputer. Lalu yang selanjutnya, Camtasia Studio dapat membantu dan melatih seorang guru atau dosen dalam menyampaikan serta berinteraksi dengan audiens. Lalu yang selanjutnya dijelaskan pula, Camtasia Studio memiliki kemampuan untuk merekam sesuatu yang ada pada layar, termasuk kegiatan di desktop, presentasi PowerPoint, narasi suara, dan webcam studio. Lalu yang selanjutnya, aplikasi Camtasia Studio sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah video tutorial, yang mana bekerja dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama recording, yang kedua editing, dan yang ketiga publishing. Namun di sini tidak dijelaskan secara rinci apa itu recording, editing, dan publishing. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pembahasan ketiganya. Nah, yang pertama recording. Melalui Camtasia Studio ini, kita dapat merekam semua atau beberapa bagian pada layar, seperti menekan mouse atau tombol keyboard, merekam presentasi PowerPoint, seperti narasi, dan juga dapat merekam suara atau audio dari mikrofon dan aplikasi audio. Nah, dapat juga menggambar dan highlight pada screen dengan menggunakan screenpad, merekam keterangan gambar dengan screen draw,
menggunakan hotkeys untuk memperkecil dan memperbesar. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua, editing. Pada menu utama ini, Camtasia Studio kita dapat mengimport video, audio, dan file gambar ke dalam sebuah project. File dapat diimpor dengan sangat mudah dan sederhana dengan cara mengedrag dan drop file yang terletak dalam clip bin ke dalam timeline, kemudian bisa diedit dengan sesuai kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, publishing. Dengan Camtasia Studio, video tutorial yang sudah dihasilkan dapat dipublish melalui CD-ROM, flash web, DVD, email, dan juga dapat mempublish dengan file format iPod Video, Macromedia Plus, Apple QuickTime, Windows Media, dan Real Media. Nah, dengan kelebihan ini tentunya hasil video tutorial yang sudah dibuat dapat menjangkau ke semua orang yang butuhkan, khususnya kita sebagai mahasiswa sendiri. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Baik, poin-poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bagaimana navigasi dalam Camtasia Studio? Software ini terdapat 4 navigasi utama yang perlu kita pahami agar kita dapat menggunakan dan memahami software ini. Navigasi utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Records, berfungsi untuk merekam aktivitas atau kegiatan pada desktop komputer. Yang kedua, Edit, berfungsi untuk mengedit hasil rekaman yang sebelumnya telah direkam pada desktop komputer. Yang ketiga, Produce, berfungsi untuk memproduksi hasil rekaman yang telah direkod serta diedit sebelumnya. Yang keempat, Share, berfungsi sebagai finishing atau hasil akhir dari ketiga poin di atas. Kita bisa share hasil record yang telah dibuat ke dalam bentuk CD, DVD, MVEG 4, IVOD, IVON, atau menyimpannya ke dalam blog atau web yang kita punya. Bagaimana tahapan pengembangan video Camtasia dalam pembelajaran? Jadi, video tutorial yang dikembangkan mengacu pada model Thiagarajan dan Shamel yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap defense, penetapan, design, perancangan, develop, pengembangan, dan disseminate, penyebaran. Tahap defense dan design masuk pada fase perencanaan pengembangan, sedangkan develop dan disseminate masuk dalam fase pengembangan. Yang pertama yaitu fase perencanaan, yaitu fase perencanaan merupakan langkah awal dalam penyusunan video tutorial ini. Fase ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap penetapan defense dan tahap perancangan desain. Yang kedua, fase pengembangan, yaitu video tutorial yang telah disusun sebelumnya perlu dievaluasi lebih lanjut oleh para ahli sebelum digunakan secara umum di lingkungan akademis. Apa kegunaan navigasi dalam Camtasia Studio? Camtasia Studio memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut. 1. Merekam presentasi PowerPoint. 2. Video pelatihan atau training. Secara teknis, penempatan Camtasia Studio Video secara online dapat mengurangi biaya karena pelanggan dapat mengakses jawaban dari pertanyaan sama yang sering ditanyakan dan muncul setiap hari. 3. Demo produk. Perusahaan menggunakan Camtasia 5 Video untuk meningkatkan penjualan dengan membantu konsumen mengenai cara memahami produk atau pelayanan dari perusahaan tersebut. Keempat, materi kursus atau kuliah online. Penempatan video pembelajaran dan presentasi secara online dapat menghapus rentang jarak dan waktu bagi fakultas dan siswa atau mahasiswa. Apa kelebihan dan kekurangan Camtasia Studio? Beberapa kelebihan Camtasia Studio yaitu: 1. Memiliki kualitas video yang cukup baik. 2. Pengoperasian yang cukup mudah dan sederhana sehingga setiap orang dapat membuat video tutorial secara profesional dengan waktu yang relatif singkat. 3. Dapat merekam halaman web, software aplikasi, dan lainnya pada layar komputer. Selain itu, dapat dengan mudah memadukan berbagai perbedaan konten atau isi dalam presentasi PowerPoint dan tidak memerlukan banyak peralatan. 4. Tidak membutuhkan server. 5. Menyediakan fasilitas editing lebih lanjut.
6. Dapat menyimpan hasil rekaman dalam berbagai jenis format file. Beberapa kekurangan Camtasia Studio yaitu 1. Software, shareware, atau program berbayar. 2. Spesifikasi PC yang harus lumayan besar karena software Camtasia ini membutuhkan memori yang lumayan banyak. 3. Apabila ada pengembangan software, pasti ada penambahan icon-icon baru yang lebih baik dan kita harus mendownloadnya dan memakan memori yang agak banyak. Berikut ini langkah-langkah sederhana untuk membuat video tutorial. Langkah pertama, membuat naskah video tutorialnya. Kedua, melakukan proses recording. Ketiga, mengedit video hasil recording. Lalu yang terakhir, memproduksi atau publishing video. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.